Salam, salam sehat. Kita bertemu kembali dalam renungan singkat bagi kita semua, terutama jemaat, orang tua PPA dan semua kita yang mendengarkan renungan hari ini. Mari kita berdoa. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat waktu ini, karena kami diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu, merenungkan kebenaran-Mu, agar kami diberi kekuatan baru dan berkemenangan dalam segala keadaan. Berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tentu semua rindu berhasil dalam hidup, ya. Pengertian berhasil ini yang dimaksudkan adalah di mana kita bisa mencapai cita-cita kita dan kemudian kita bisa menyelesaikan dengan baik. Bahkan kalau boleh bukan hanya berhasil tapi beruntung. Kita bisa menyelesaikan bahkan mendapatkan manfaat baik untuk diri kita maupun orang-orang sekitar kita. Dan juga tidak menimbulkan kerugian bagi kita. Untuk itu kita akan belajar firman Tuhan. Bagaimana supaya kita berhasil dan beruntung. Mari kita baca Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8 menuliskan demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan tulah siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau beruntung. Kita ulang kembali, kata terakhir adalah perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Lalu apakah isinya? Kita ulang. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk bisa berhasil dan beruntung, kita perlu mendalami firman Tuhan ini. Tuhan menyampaikan hal ini kepada Yosua karena Musa telah menyelesaikan tugasnya dan akhirnya dia bisa menyeberangi Laut Tebrau dan kemudian menyerahkan kepada Yosua supaya Yosua yang membawa bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian adalah tujuan akhir dari mereka. Sama dengan kita, tujuan akhir kita adalah berhasil dan beruntung. Kita masing-masing punya tujuan, tapi saat ini tengah-tengah pandemi, tengah-tengah masalah yang berat, ada ketakutan akan penyakit, kegiatan yang semakin terhambat, ekonomi sulit. Nah, bagaimana kita bisa berkemenangan? Nah, ini perlu sekali, dan firman Tuhan ini sebelum dia berkata, firman Tuhan ini dia berkata dalam ayat yang 7 itu katakan, teguhkanlah hatimu Yosua. Nah, kita perlu teguh untuk melakukan firman Tuhan ini. Apakah itu? Pertama adalah, dia katakan, perkuatlah iman kita dengan merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan Roma 10 ayat 17 berkata, iman bertumbuh karena pendengaran akan firman Tuhan. Kita perlu merenungkan firman Tuhan supaya kita kokoh, teguh, dan mempunyai iman. Iman itu membuat kita berani melakukan sesuatu yang belum kelihatan. Iman itu membuat kita berani melangkah dalam kondisi kadang-kadang tidak pasti, tapi karena kita beriman kepada Tuhan, Tuhan menyertai kita, kita bisa melewatinya. Sama seperti dia takut dan kaget. Bagaimana aku menggantikan Musa yang begitu dahsyat, yang luar biasa. Tapi saudara, ketika dia mendengar firman Tuhan, dia berani melangkah. Bapak Ibu, ketika kau berani melangkah dengan iman, bersama dengan Tuhan, engkau akan bisa melihat Tuhan akan buka jalan. Kedua, saudaraku, di sini katakan, kita perlu, saudaraku, merenungkan firman Tuhan. Merenungkan artinya memahami, meneliti, supaya kita mengerti apa maksud Tuhan di dalam konteks apapun yang kita hadapi, saudara. Sebab dalam perenungan firman Tuhan itu kita akan memahami langkah-langkah yang dikatakan firman Tuhan adalah bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati yang kritis, punya respon yang tepat dalam segala keadaan, ya. Dan saudara, sebelum sampai ke sana, ada satu kalimat yang sering lupa kita lakukan adalah dikatakan, saudaraku, memperkatakan kitab Taurat. Memperkatakan firman Tuhan. Saudara, kenapa kita perlu memperkatakan firman Tuhan? Sebab dalam Yesaya 55 dikatakan, firman Tuhan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dalam Roma 10 dikatakan, orang yang berseru kepada Tuhan, memperkatakan firman Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Karena ketika kita memperkatakan itu, kita akan memiliki iman yang hidup. Dan kita akan fokus kepada firman yang kita katakan. Karena firman Tuhan itu dalam Ibrani 4 ayat 12 adalah dikatakan, firman Tuhan itu hidup, kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Firman itulah pedang roh. Oleh karena itu kita perlu memperkatakannya. Makanya ketika kita membacanya,
merenungkannya, kemudian memperkatakannya, kita akan diurapi, kita akan dituntun oleh firman Tuhan itu. Karena dengan mendeklarasikan, kita akan melihat firman Tuhan bekerja dan kita akan fokus kepada apa yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita. Kemudian saudara, ketika kita merenungkannya, kita menelitinya, kita memperkatakannya, yang terjadi adalah saudaraku, kita bertindak hati-hati. Kita akan saudaraku dikuasai dan saudaraku diwahyukan oleh firman Tuhan, sehingga kita akan bertindak hati-hati. Kita akan tidak sembarangan melakukan segala sesuatu, karena firman itu menjaga kita. Saudaraku, pada mulanya lah firman itu adalah Elohim sendiri, adalah Yesus yang menjadi manusia. Makanya firman itu ketika kita perkatakan, kita renungkan, menjadi kehidupan kita pada kita. Dia tinggal dalam kita dan kita dalam dia. Yohanes 15 ayat 7 katakan, apa saja kita minta akan diberikan Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, mari kita merenungkan firman Tuhan. Kita memperkatakannya, kita saudaraku mendalaminya, kita saudaraku bertindak hati dan merenungkannya luar biasa. Kemudian yang terakhir saudara, ketika kita merenungkan firman Tuhan, meneliti dan memperkatakan, apa yang terjadi? Tuhan akan ajari kita berhikmat. Tuhan akan ajari kita saudaraku punya pengertian yang benar. Di mana saudaraku firman Tuhan itu akan menjadi Mazmur 119 ayat 105, katakan apa? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu akan jadi hikmat. Firman itu akan jadi petunjuk. Firman itu akan menjadi terang bagi hidup kita. Kalau Bapak Ibu saat ini mempunyai masalah yang berat, mungkin punya problem yang mungkin sulit rasanya, jangan takut. Berseru kepadanya, memanggil namanya, deklarasikan firman-Nya. Karena dia sendiri yang berkata kepada kita, Matius 11 ayat 28 itu, datanglah kepadaku semua yang letih lesu beban berat, aku akan berikan kepadamu kelegaan. Saudara, datang itu sekarang dengan cara apa? Kita datang berdoa, berseru kepadanya, kita merenungkan dia ialah firman-Nya, dan kita berdoa, kita bersekutu dengan saudara seiman. Dalam persekutuan itu ada nasihat, dalam persekutuan itu ada saling menguatkan, dalam persekutuan itu ada kasih mesra, ada saling dukung satu dengan yang lainnya. Saya percaya saudara, hari-hari ini kita perlu bersekutu. Cara bersekutu hari ini belum tentu kita bisa bertemu fisik, tapi bisa kita bertelepon, kita bisa berzoom, kita bervideo call. Saudaraku, kita saling bersapa, kita walaupun pertemuan kita mungkin tidak dekat, tapi saudaraku kita saling menguatkan. Sekarang ini banyak khotbah, banyak perkataan-perkataan yang baik yang keluar di YouTube. Saudara, pergunakanlah waktu ini dengan baik. Dan perhatikan dengan seksama bagaimana kita memilih pergaulan kita sehari-hari, yaitu memilih keputusan yang tepat agar kita hidup dalam firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu ketika melakukan firman Tuhan ini akan melihat engkau akan dituntunnya berhasil sampai tujuan dan beruntung, karena yang kau lakukan tidak merugikan tapi membawa keuntungan, membawa kebaikan bagi hidupmu dan keturunanmu. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami mau teguh hati kami, supaya kami Tuhan membaca firman-Mu, merenungkan dan memperkatakan. Supaya Tuhan firman-Mu itu mengajar kami, menuntun kami, sehingga kami bertindak hati-hati. Dan kami berjalan dalam kehidupan kami, menuju kepada keberhasilan dan keberuntungan. Kalau ada saudara kami yang mendengar firman Tuhan ini, mungkin lagi ada masalah berat, ada apapun, mari, biarlah dia datang kepadamu dan firman-Mu bekerja. Yesus Kristuslah firman yang hidup bekerja dalam hidupnya, sehingga dia akan menemukan jawaban. Dia memiliki hikmat, dan Yesus memberikan keterangan. Dia memberikan jalan keluar, dia memberikan cara yang ajaib. Sehingga Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang buntu diberi jalan keluar. Ada mujizat-Mu terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.